Selamat, selamat pagi untuk Bapak dan Abang. Perkenalkan nama saya Budi Alfredawan Ginting dari Prodi Informatika 2023 di NIM 11S23004. Di sini saya menjelaskan dan mempresentasikan modul praktikum 6 yaitu ekspresi rekursif dan tipe datalis. Dan tujuannya di sini yaitu supaya kita mengetahui tipe datalis, ekspresi rekursif, dan kita juga tahu struktur dan operator-operator apa yang ada di dalam tipe datalis. Lalu juga kita tahu cara memakai dan menggunakannya. Beda di sini saya mulainya, saya akan menjelaskan sedikit tentang list. List itu ialah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen atau nilainya di dalam pemrograman. List memungkinkan kita untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Tipe data list juga menyimpan sekumpulan nilai dalam satu struktur data, dan dalam Haskell tipe data list didefinisikan secara rekursif. Setelah umum, tipe data list didefinisikan dengan menggunakan tanda kurung siku. Tipe data list memiliki struktur rekursif yang terdiri dari elemen pertama atau biasa disebut head dan sisa list yang terdiri dari elemen-elemen yang tersisa atau tail. Lalu kita masuk ke fungsi konsol. Fungsi konsol ini memiliki menerima dua parameter, mengambil dua buah parameter yaitu yang pertama integer dan sebuah list of integer dan mengembalikan sebuah list of integer. Lalu kita masuk ke ini, fungsi yang dua ini adalah fungsi ini memasukkan elemen E ke dalam list dengan menempatkannya di depan list. Sehingga sehingga nanti sebuah list akan terdiri dari elemen E dan diikuti semua dengan elemen dari list L. Hasil ekspresi ini adalah sebuah list baru yang dimulai dengan elemen E dan diikuti oleh elemen dari list L. Baru kita masuk fungsi cons B. Fungsi cons B, fungsi cons B ini menerima dua argumen yaitu sebuah list of integer dan sebuah integer dan mengembalikan sebuah list of integer. Lalu cons B L E sama dengan L first list cons E first list L. Ini adalah list of integer yang akan dimodifikasi. E ini ialah sebuah integer yang akan ditambahkan di akhir list. Lalu list L list L adalah list L yang sudah terbalik urutannya. Lalu cont E list L itu menambahkan E ke depan list L yang sudah terbalik urutannya. Maka reverse list cons E reverse list L itu hasil dari penambahan elemen E ke depan list L yang sudah terbalik urutannya, kemudian mengembalikan list tersebut ke urutan semula. Jadi secara keseluruhannya fungsi cons B bertujuan untuk menambahkan elemen baru di akhir sebuah list dan mengembalikan list yang telah dimodifikasi dengan elemen baru tersebut. Lalu ada fungsi first, lalu ada fungsi first elemen. Fungsi first LMT ini menerima satu argumen yaitu sebuah list of integer dan mengembalikan sebuah integer. Di sini kita lihat ada dua fungsinya. Yang pertama itu jika list yang diberikan kosong, maka fungsi akan memunculkan error dengan pesan list kosong. Jika list memiliki minimal satu elemen, maka fungsi akan mengembalikan elemen pertama dari list tersebut. Dengan demikian, fungsi first LMT ini bertujuan untuk mengembalikan elemen pertama dari sebuah list dengan catatan bahwa list tersebut tidak boleh kosong. Lalu ada fungsi tail list. Fungsi tail list menerima satu argumen yaitu sebuah list of integer dan mengembalikan sebuah list of integer. Di sini juga ada dua fungsinya atau juga dua kemungkinannya yaitu yang pertama jika list yang diberikan kosong maka hasilnya juga merupakan list kosong. Yang kedua jika list memiliki minimal satu elemen maka fungsi akan mengembalikan seluruh elemen kecuali elemen pertamanya yang diperoleh dengan menggunakan yang akan mengembalikan seluruh elemen kecuali elemen pertamanya. Jadi fungsi talis ini bertujuan untuk mengembalikan semua elemen dalam list kecuali elemen pertamanya. Lalu ada fungsi last LLMT. Fungsi fungsi last LLMT ini memiliki tujuan untuk mengembalikan elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat. Baru ke ini fungsi
list LMT menerima satu argumen yaitu sebuah list of integer dan mengembalikan sebuah integer. Fungsi ini mengambil sebuah list sebagai argumen, kemudian list L sebagai argumen, kemudian list L diubah menjadi kebalikannya menggunakan fungsi reverse list, kemudian first, kemudian fungsi yang ini tadi ya, saya ulangi, fungsi ini mengambil sebuah list L sebagai argumen, lalu list L ini diubah menjadi kebalikannya menggunakan fungsi reverse list, kemudian fungsi first ELMT ini digunakan untuk mendapatkan elemen pertama dari list yang kita balikkan. Ini berarti kita mendapatkan elemen terakhir dari list asli L. List asli L. Elemen pertama dari list dibalikan ini yang akhirnya dikembalikan sebagai hasil dari fungsi last ELMT. Dengan demikian, fungsi last ELMT secara efektif memberikan elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat. Lalu ada fungsi add list. Fungsi ini memiliki tujuan untuk mengembalikan sebuah elemen kecuali elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat. Di bawah ini adalah penjelasannya. Add list L sama dengan reverse list dalam kurung tail list dalam kurung reverse list L tutup kurung. Fungsi ini menerima satu argumen yaitu sebuah list integer dan mengembalikan sebuah list of integer. Lalu fungsi ini mengambil sebuah list L sebagai argumen, lalu list L ini dibalikkan menggunakan fungsi reverse list. Hal ini digunakan untuk memudahkan pengambilan elemen terakhir. Setelah list dibalikkan, fungsi tail list dijalankan pada list yang telah dibalikkan ini untuk menghasilkan list yang tidak termasuk elemen terakhirnya. Hasil dari tail list juga dibalikkan kembali menggunakan reverse list untuk mendapatkan urutan yang benar. Akhirnya list yang telah dihasilkan yaitu list tanpa elemen terakhirnya dikembalikan sebagai hasil dari fungsi head list. Dengan demikian fungsi head list ini memberikan semua elemen terakhir semua elemen kecuali elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat. Lalu di sini ada malang dan mid list. Fungsi malang ini menerima sebuah list bilangan bulat dan mengembalikan panjangnya. Jika list kosong, maka panjangnya adalah 0. Jika list tidak kosong, maka setiap elemen diabaikan dan panjangnya dihitung dengan menambahkan satu list panjang sisa. Lalu ada mid list. Fungsi mid list menerima sebuah list bilangan bulat dan mengembalikan sublist yang merupakan elemen tengah dari list tersebut. Jika list kosong, maka sublist kosong juga dikembalikan. Jika list hanya memiliki satu elemen, maka elemen tersebut dikembalikan sebagai sublist. Jika list memiliki lebih dari satu elemen, kita harus menentukan elemen-elemen yang akan menjadi bagian dari sublist tengahnya. Lalu ke fungsi ini, jika panjang list satu memiliki sisa hasil bagi yang kuat tidak sama dengan 0, artinya list memiliki jumlah ganjil. Dalam hal ini kita membutuhkan satu elemen tengah, yaitu elemen di tengah. Jika panjang listnya memiliki sisa hasil bagi 0, maka list memiliki jumlah elemen genap. Dalam hal ini kita memerlukan dua elemen tengah, yaitu elemen di tengah dan elemen sebelumnya. Variabel plan dan mid index dihitung menggunakan fungsi NBELMT untuk menghitung panjang list dan menghitung indeks elemen tengah. Fungsi ELMTKEM digunakan untuk mengambil elemen ke N dari list. Dengan demikian, fungsi mid list memberikan sublist yang terdiri dari elemen tengah dari list input, baik itu jumlah elemen ganjil maupun genap. Lalu ada fungsi NBELMT. Fungsi ini adalah fungsi yang menghitung jumlah elemen dalam sebuah list bilangan bulat. Lalu di sini, fungsi ini memiliki tipe yang mengambil sebuah list bilangan bulat dan mengembalikan sebuah bilangan bulat integer yang merupakan jumlah elemen dalam list tersebut. Lalu NBELMT tanda kurung siku sama dengan 0. Ini adalah jika list yang dimasukkan kosong, maka jumlah elemennya adalah 0. Lalu di bawahnya, ini maksudnya jika list tidak kosong dan memiliki setidaknya satu elemen,
satu elemen, maka jumlah elemennya adalah satu. Ditambah dengan jumlah elemen dari sisa list. Ini diimplementasikan secara rekursif di mana NBEE list akan mengembalikan jumlah elemen dari list. Fungsi ini secara rekursif menghitung jumlah elemen dalam list dengan mengabaikan elemen pertama pada setiap iterasi rekursif dan kemudian menambahkan satu untuk setiap elemen yang diabaikan. Ketika list kosong tercapai, rekursif berhenti dan jumlah total elemen akan dikembalikan. Lalu ada fungsi concat. Fungsi ini merupakan fungsi yang menggabungkan dua buah list menjadi bilangan bulat, menjadi dua buah list bilangan bulat menjadi satu list bilangan bulat. Berikut ya penjelasannya. Di sini fungsi concat mengambil dua parameter, list bilangan bulat atau list of list bilangan bulat atau list of integer dan mengembalikan sebuah list bilangan bulat atau list of integer, yaitu hasil penggabungan dari kedua list tersebut. Jadi fungsi ini mengambil dua parameter list bilangan bulat, mengambil dua parameter list of integer atau list of bilangan bulat dan jadi saya ulangi, jadi fungsi concat ini mengambil dua parameter yaitu list of integer atau list bilangan bulat dan mengembalikan sebuah list of integer yaitu hasil penggabungan dari kedua list tersebut. Di sini juga ada dua fungsi di bawahnya, yaitu ini jika list pertama kosong maka hasil penggabungannya adalah list kedua. Jika list pertama dan jika kosong dan digabungkan dengan list kedua maka hasil penggabungannya adalah list kedua. Ini merupakan basis dari rekursi. Dan yang kedua, jika list pertamanya tidak kosong dengan elemen pertamanya adalah X dan sisa listnya adalah satu, dan maka elemen pertama dan dari hasil penggabungannya adalah X, kemudian fungsi concat dipanggil melalui rekursi dengan parameter list pertama tanpa elemen pertama dan list kedua. Proses rekursi berlanjut hingga list pertama menjadi kosong, di mana kasus dasar akan diterapkan pada saat itu semua elemen dari list kedua telah dimasukkan ke dalam hasil penggabungan. Fungsi ini menggabungkan elemen-elemen di kedua list dengan mempertahankan urutan elemen-elemen hasil. Lalu ada fungsi reverse list. Fungsi reverse list ini digunakan untuk membalikkan urutan elemen dalam sebuah list bilangan bulat. Lalu fungsi reverse list mengambil satu parameter berupa list of integer dan mengembalikan list of integer yang elemennya telah dibalik. Nah, lalu yang pertama itu jika list dimasukkan kosong maka hasilnya juga kosong, ini merupakan basis reversi. Dan yang kedua, jika list dimasukkan tidak kosong dengan elemen X dan sisa listnya adalah XS, maka elemen pertama dari hasil list adalah elemen terakhir dari list masukan. Fungsi reverse dipanggil dengan parameter X2 XS yang mengembalikan list dengan urutan elemen yang dibalik. Ini akan berlanjut secara rekursif hingga seluruh elemen dalam list masukan dibalikkan. Fungsi ini menghasilkan list baru dengan urutan elemen yang terbalik dari list masukan aslinya. Lalu ada fungsi maxList. Fungsi maxList digunakan untuk mencari nilai maksimum dalam sebuah list bilangan bulat. Dan ini adalah penjelasannya. Fungsi maksimum mengambil satu parameter berupa list of integer dan mengembalikan nilai maksimum sebuah integer yaitu mengembalikan nilai maksimum yang ada dalam list tersebut. Lalu di sini ada beberapa keadaannya juga. Yang pertama itu jika list masukan hanya memiliki satu elemen X, maka nilai maksimumnya adalah X itu sendiri. Maka nilai maksimumnya merupakan X itu sendiri. Lalu di bawahnya itu ada matrix list X di 2XS. Jika list masukan memiliki lebih dari satu elemen, dengan elemen pertamanya adalah X dan sisa listnya adalah XS, fungsi ini membandingkan X dengan nilai maksimum dari sisa list yang disimpan dalam variabel maxtail. Jika X lebih besar dari maxtail, maka X akan menjadi kandidat nilai maksimum sementara. Jika tidak, maka maxtail tetap menjadi nilai maksimum. Fungsi ini melakukan rekursi dengan memanggil maxList XS. Fungsi ini melakukan rekursi dengan memanggil maxList XS untuk mendapatkan nilai maksimum dari sisa listnya. Proses ini berlanjut sampai kasus dasar di mana nilai maksimum dari seluruh list ini akan terbentuk.
Fungsi ini akan mengembalikan nilai maksimum dari list bilangan bulat yang diberikan sebagai argumen. Lalu ada fungsi ELMT-KEM. Fungsi ini mengembalikan nilai maksimum, sorry. Lalu ada fungsi ELMT-KEM, di mana fungsi ini digunakan untuk mendapatkan elemen Kn dari sebuah list of integer. Fungsi Fungsi ini mengambil dua buah parameter, yaitu sebuah list of integer dan sebuah integer yang menyatakan indeks elemen yang ingin diambil dan mengembalikan elemen ke n dari list tersebut. Lalu di sini, jika indeksnya kurang dari 1, maka akan menempelkan error karena indeks harus lebih besar dari 0. Jika indeks kosong, jika list input kosong, maka fungsi juga akan menempelkan error karena tidak ada elemen yang bisa diambil. Di sini ada kasus pertamanya, yaitu jika indeks yang diminta adalah 1, maka elemen panjang dari list X akan langsung dikembalikan. Lalu yang kedua, jika belum sampai pada indeks yang diminta, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan list yang sudah dipotong satu elemen xn dan nilai n dikurangi 1. Xs dan nilai n dikurangi 1. Proses ini berlanjut hingga sampai pada kasus elemen pertama atau kasus batas, di mana elemen yang dimintakan dikembalikan. Fungsi ini akan mengembalikan elemen ke n dari list bilangan bulat yang diberikan sebagai argumen. Jika indeks yang diminta tidak valid atau x kosong, maka fungsi akan menampakkan error. Lalu ada fungsi sumlist. Fungsi sumlist ini digunakan untuk menghitung jumlah semua elemen dalam sebuah list of integer. Berikut ini saya akan menjelaskannya. Di sini fungsi sumlist mengambil satu parameter, yaitu sebuah list of integer, dan mengembalikan hasil penjumlahan semua elemen dalam list tersebut, itu integernya. Ini jika list yang diinput kosong, maka akan mengembalikan nilai 0 karena tidak ada elemen yang perlu dijumlahkan. Baru yang kedua, pada setiap iterasi, fungsi akan mengambil elemen pertama, list atau X, dan menjumlahkannya dengan hasil rekursi dengan pemanggilan fungsi sumlist terhadap sisa list XS. Proses ini berlanjut hingga seluruh elemen dalam fungsi list berjumlah. Fungsi ini mengembalikan hasil penjumlahan semua elemen dalam list bilangan of integer yang diberikan sebagai argumen. Jika list kosong, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Lalu ada fungsi average list. Fungsi average list ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sebuah list bilangan bulat atau list of integer. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Ini ada tipe fungsi yang menerima sebuah list of integer dan mengembalikan rata-rata dari semua elemen dalam list tersebut dalam bentuk double. Lalu di sini ini aturan pertamanya. Jadi jika input list kosong, maka hasil rata-rata adalah 0 karena tidak ada elemen yang dapat dihitung rata-ratanya. Lalu yang kedua, fungsi menghitung rata-rata dengan membagi jumlah semua elemen dalam list atau sumlist L dengan panjang list. Sumlist L menghitung jumlah semua elemen dalam list L, dan mylog L mengembalikan panjang atau jumlah elemen dalam list L. Karena hasil dari sumlist dan mylog adalah integer, kita perlu mengkonversinya menjadi double dengan menggunakan fungsi form integral. Fungsi ini akan menghasilkan rata-rata dari semua elemen dalam list bilangan bulat atau sum integer yang diberikan sebagai argumen. Jika list kosong, maka hasilnya menjadi 0. Lalu kita masuk ke predikannya, ada fungsi isempty. Fungsi isempty ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah list of integer kosong atau tidak. Maka di sini fungsi isempty ini fungsi yang menerima sebuah list of integer dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah list tersebut kosong atau tidak. Boolean yang menunjukkan apakah list tersebut kosong atau tidak. Fungsinya ini adalah fungsi yang mengembalikan, yaitu jika list yang diberikan kosong dan false jika tidak. Fungsi seperti ini menggunakan null L untuk memeriksa apakah list L itu kosong atau tidak. Jika null L mengembalikan true, artinya list L kosong sehingga isempty mengembalikan true. Dan jika null L-nya mengembalikan false, artinya list L-nya tidak kosong sehingga isempty mengembalikan false. Fungsi isempty ini secara efektif memberikan hasil apakah list yang diberikan kosong atau tidak. Lalu ada fungsi is1 ELEMT atau is1 element. Digunakan untuk memeriksa apakah sebuah list of integer memiliki tepat satu elemen atau tidak.
Ini adalah tipe fungsi yang menerima sebuah list of integer dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah list tersebut memiliki tepat satu elemen atau tidak. Dan di sini ada fungsi NB elemennya. Ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list. Ekspresi NBL elemen L mengembalikan jumlah elemen dalam list L. Operasi perbandingan NB elemen L sama dengan 1 memisah apakah jumlah elemen dalam list L sama dengan 1. Sama dengan 1. Jika jumlah elemen sama dengan 1, maka fungsi mengembalikan itu menandakan bahwa list memiliki tepat satu elemen, dan jika jumlah elemen tidak sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan false, menandakan bahwa list tidak memiliki tepat satu elemen. Dengan demikian, isuan elemen memberikan hasil apakah list yang diberikan memiliki tepat satu elemen atau tidak. Lalu ada fungsi is equal. Fungsi is equal digunakan untuk memeriksa apakah dua list of integer, yaitu list 1 dan 2, memiliki elemen-elemen yang sama dengan urutan yang sama. Lalu di sini ini adalah tipe fungsi yang menerima dua list of integer dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah kedua list tersebut sama. Dan di sini operasi perbandingan ya, list 1 dan 2-nya memeriksa apakah list 1 sama dengan list 2. Jika kedua list memiliki elemen-elemen yang sama dengan urutan yang sama, maka hasil perbandingannya adalah true. Jika tidak, maka hasilnya adalah false. Dengan demikian, fungsi is equal ini digunakan untuk membandingkan kedua list dan mengembalikan true jika mereka sama dan false jika tidak. Lalu ada fungsi isMember. Fungsi isMember digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan buat X terdapat dalam list of integer yang diberikan. Maka ini ada tiga fungsi yang menerima sebuah list of integer dan sebuah integer dan mengembalikan nilai boolean untuk menunjukkan apakah X terdapat di dalam list. Yang ke sini ada kasus pertamanya, jika list kosong maka tidak ada elemen yang bisa ditemukan di dalamnya, maka fungsi akan mengembalikan first. Di yang kedua ini, fungsi ini akan mengambil elemen pertama Y dari list sisanya, mengambil elemen pertama Y dari list sisanya, yaitu YS. Maaf, saya ulangi. Fungsi member pada kasus kedua ini akan mengambil elemen pertama dari Y dari sisanya YS. Jika X sama dengan Y, artinya X ditemukan di dalam list, sehingga fungsi akan mengembalikan true. Artinya, jika X tidak sama dengan Y, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan YS atau bagian dari sisa list, dan X untuk memeriksa keanggotaan X dalam sisa list. Rekursi ini akan berlangsung sampai elemen terakhir dari list atau sampai X ditemukan. Jika tidak ada elemen yang dalam list yang sama dengan X, fungsinya akan mengembalikan false. Lalu fungsi member ini memeriksa keanggotaan suatu elemen dalam list dan mengembalikan true jika ditemukan dan false jika tidak. Maka ada fungsi isFirst. Fungsi isFirst ini digunakan untuk memeriksa apakah elemen pertama dari suatu integer ini sama dengan bilangan buat X. Berikut saya akan menjelaskannya. Ini adalah tipe fungsi yang menerima sebuah integer dan sebuah integer atau bilangan buat X dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah X sama dengan elemen pertama dari list. Di sini ada keadaan pertamanya. Jika list kosong, maka tidak ada elemen pertama yang bisa dibandingkan sehingga fungsi mengembalikan false. Dan keadaan keduanya, fungsi ini mengambil elemen pertama Y dari list dan mengabaikan sisa elemennya yang menandakan bahwa sisanya tidak diproses. Jika X sama dengan Y, maka X ditemukan sebagai elemen pertama dari list sehingga fungsi akan mengembalikan true. Jika X tidak sama dengan Y, maka X bukanlah elemen pertama dari list sehingga fungsi akan mengembalikan false. Dengan demikian, fungsi isFirst ini memeriksa apakah elemen pertama dari list of integer sama dengan bilangan buat X dan mengembalikan true jika benar dan false jika salah. Lalu ada fungsi isLess. Fungsi isLess ini digunakan untuk memeriksa apakah elemen terakhir dari list of integer sama dengan bilangan buat X. Di sini ada keadaan pertamanya, jika list kosong tidak ada elemen terakhir yang bisa dibandingkan sehingga fungsi akan mengembalikan false. Dan keadaan keduanya, fungsi ini membandingkan nilai X dengan elemen terakhir dari list YS menggunakan fungsi isLess. Jika X sama dengan elemen terakhir dari YS, maka fungsi mengembalikan true. Jika X tidak sama dengan elemen terakhir dari YS, maka fungsi akan mengembalikan false. Dengan demikian,
Fungsi is ini memeriksa apakah elemen terakhir dari list of integer sama dengan bilangan buat X dan mengembalikan true jika benar dan false jika salah. Lalu di sini juga ada fungsi is and the element yang digunakan untuk memeriksa apakah jumlah elemen dalam dua list of integer yaitu 1 dan 2 sama atau tidak. Jadi fungsi ini menerima dua buah list of integer yaitu 1 dan list 2 dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah jumlah elemen dalam kedua list tersebut sama atau tidak. Yang di sini fungsi ini membandingkan jumlah elemen dalam list 1 dan 2. Jika jumlahnya sama, jika jumlah elemen list 1 sama dengan list 2, maka fungsi mengembalikan true dan jika tidak, maka akan mengembalikan false. Lalu ada fungsi is reverse. Fungsi is reverse ini digunakan untuk memeriksa apakah list 2 merupakan hasil dari mengembalikan list 1. Fungsi ini menerima dua buah list of integer yaitu 1 dan 2 dan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah list 2 adalah kebalikannya dari list 1. Maka di sini dapat kita lihat fungsi ini membandingkan list 1 dengan 2. Fungsi ini akan membandingkan list 2 dengan hasil dari kebalikan list 1 yaitu reverse list 1. Jika list 2 sama dengan kebalikan dari list 1, maka fungsi akan mengembalikan true, maka jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan false. Lalu ada fungsi is x elemen kn. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah elemen kn dalam list xs adalah E atau tidak. Maka fungsi ini menerima tiga argumen yaitu list of integer yang akan diperiksa. Maaf saya batuk. Yang akan diperiksa sebuah elemen E yang ingin dicari dan N dari elemen yang ingin diperiksa, dan fungsi akan mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah elemen N dalam listnya sama dengan E atau tidak. Lalu di sini x elemen KEN yang pertama ini, jika N kurang dari atau sama dengan 0, maka indeks tidak valid sehingga fungsi akan mengembalikan false. Dan di sini jika N sama dengan 1, maka elemen saat ini X sama dengan E, maka fungsi akan mengembalikan true. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa sisa list XS dengan mengulangi nilai N sebanyak 1. Jika tidak ada elemen cocok yang ditemukan pada ekuasi sebelumnya, maka fungsi akan mengembalikan false. Lalu di fungsi yang terakhir ini, jika list XS kosong, maka tidak ada elemen yang bisa diperiksa sehingga fungsi akan mengembalikan false. Dan demikian fungsi ini secara kursif memeriksa elemen ke N dalam list dan mengembalikan true jika elemen ke N-nya tersebut sama dengan E dan false jika tidak ada atau injeksinya tidak valid. Lalu ada fungsi lainnya yaitu fungsi get list from input yang digunakan untuk membaca nilai N dari bilangan buat dari input dan mengembalikan list of integer yang berisi bilangan-bilangan tersebut. Maka fungsi ini menerima satu argumen yaitu jumlah bilangan buat yang ingin dibaca dan fungsi ini mengembalikan sebuah aksio yang menghasilkan list bilangan bulat list of integer. Maka di sini kita ke fungsi pertamanya itu jika n sama dengan 0, maka artinya tidak ada bilangan bulat yang perlu dibaca lagi, fungsinya akan langsung mengembalikan list kosong. Yang kedua ini fungsi membaca sebuah bilangan bulat dari input dan menyimpannya dalam variabel X. Kemudian fungsi akan melakukan ekusi dengan mengambil nilai n dikurang 1 elemen berikutnya dari input. Hasil ekusi disimpan dalam variabel XS. Maka setelah itu fungsi mengembalikan aksio yang menghasilkan list baru yang berisi bilangan buat yang baru saja dibaca X ditambah dengan list hasil ekusi XS. Dengan demikian fungsi membaca n bilangan bulat dari input dan mengembalikan list yang berisi bilangan-bilangan tersebut. Lalu kita ke bawah di sini, ini adalah program ini membaca beberapa input dari pengguna termasuk total elemennya untuk dua list dari elemen tersebut, kedua list dan nilai-nilainya. Lalu ini tuh menggunakan fungsi cons dan cons B untuk menambahkan nilai elemen E pada list 1 dan 2 baik sebagai konso maupun cons B. Lalu ini ada fungsi-fungsi pemanggilannya itu untuk memanggil fungsinya. Seperti kita menggunakan put str itu untuk mencetak hasil fungsinya
hasil rangkaian fungsinya. Dan fungsi dari I ini itu adalah semua input dan output yang terlibat seperti line ini digunakan untuk membaca input dari pengguna dan melakukan pengujian. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk melakukan pengujian itu sampai selesai. Setelah itu kita akan melakukan demonya. Saya akan panggil terminalnya dulu dari DP plastik kemana. Dan kita akan membaca berapa input yang diinginkan. Pertama kita akan melihat ke modulnya. Pertama kita akan melihat input yang dibuat di modul. Kita akan panggil fungsinya. Maka kita akan berikan input yang modul itu 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3. Maka ini hasilnya yang berikutnya kita akan menuju yang pertamanya. E-nya 94 dan betul salah satunya 23 dan setelah masuk satu konsol maka 4 akan dipindahkan ke depan dan konsol 4 akan dipindahkan ke belakang. Ya sama. Jadi kita lanjut ke N1, N2, X1, X2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3. Terus elemennya 1, 1, telisnya 2, 3, 3, dan elemennya 3, 3. Lalu netlistnya 1,2, 1,2, netlistnya 2, 2, embednya 3, 3, ya sama. Lalu kita coba ke fungsi apanya, eh kita coba ke fungsi ini ya, indikatornya apakah betul, maka XXL KM-nya plus 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 plus, reverse-nya first is embednya 2, test-nya 2, 2, 2. Maka semuanya sama ya. Kita lanjut ke development. Kita akan melihat bahwa di gate PC-nya kita akan coba masukkan ke sini juga. Yang pertama sama seperti biasa kita panggil fungsinya, kita masukkan inputnya. Yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka kita hitung di sini. Kita akan ke atas dulu ya untuk melihat di satunya ini sebenarnya 1 pas, di satunya 1, konsol dan konsolnya tetap 1, 1 karena sama. Apa ini ya, ini 1 dan di sana sebenarnya juga sama 1. Maka N1 dan sampai X2 ini satu semua, ya sama satu semua. Kita ke elemennya satu-satu, dari semua kosong dan elemennya satu-satu, ya semua sama. Mulai dari nulisnya juga kita masuk ke is first, is firstnya to, is lastnya juga to, is membernya to, is reverse-nya to, dan semua itu ya sama semua, isi ikonnya juga semua itu. Dan sama sesuai output yang diharapkan dengan output yang kita dapat. Lalu kita coba satu lagi, yaitu kita pilih di sini TC10. Maka ada 8, ada 3, 3, 3, ada 5, 5, 5, 5, 5, ada 8, ada 5, 5, 5, 5, 5, ada 3, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Kita akan mulai dari atas. P-nya sama dengan 5 ya pas. Dan satunya itu 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, pas. Lalu satunya di konsolnya 5-nya menjadi ke depan ya. Dan setelah konsolnya 5-nya menjadi ke belakang pas. Terus 2-nya 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, sama. Dan konsolnya pas juga, 5-nya ke belakang dan 5-nya ke depan, dan konsolnya 5-nya ke belakang pas. Dan satunya untuk X2-nya 3, 3, 5, 3, 5, pas. Keselennya 3, 5, ya. Dan laselennya 5, 3, pas. Telisnya juga pas. Kita masuk ke is membernya. Is membernya 2, pas. 2, 2, 2, 2, first, 2, 2.
Itu false sama yang terakhir saya mintanya tuh 97 ya. Jadi semua inputnya sama dengan semua output yang diharapkannya. Atau kita coba satu lagi yang sedikit berbeda. TC4. Kita masukkan 3 minus 1 0 1 3 minus 1 0 1 1 2 3 3 3. Sama seperti tadi kita dari atas. Ini 91 ya, di satunya 91 sama setelah konsol, satu menjadi ke depan, dan setelah konsolnya satu menjadi ke belakang, pas. Terus dua itu min 101, setelah konsol, satu menjadi ke depan, dan konsol satu menjadi ke belakang, pas. N1 sampai X2-nya, 2333, 2333, pas. First listnya min 11 sama, tail listnya 0,1, 0,1 sama, selanjutnya 11 sama, head listnya min 10 sama, kita ke isi polnya. Isi polnya true false false, isi polnya true sama, is membernya false false, is firstnya false false, is lastnya false false, is MB elemennya, is MB elemen true false, dan is X elemennya false false. Ya, sama. Jadi jika kita masukkan inputnya, maka export output, yaitu output yang diharapkan dengan output kita ya, sama semua. Jadi dapat kita bilang ini fungsinya bisa ya. Jadi sekianlah hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih.